Ada sambal kecap, sambal terasi. Cilacap menginspirasi. Orang yang terpenuhi kesejahteraan finansial dan psikologinya akan mau meningkatkan kompetensinya. Tepuk tangan dong. Ini jauh-jauh menitungkan tepuk tangan, saya ikhlas we Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, Rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Masya Allah luar biasa, Bapak Haji juga Bapak Kasih Penma, Pak Haji Aryo, sahabat saya, guru saya Pak Haji Pat, juga seluruh panitia, ada Mbak Nispa, Pak Budi, mohon maaf nggak bisa diabsen satu-satu karena sayanya harus berbagi waktu kayaknya ya Pak. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, mohon maaf, teman kami juga ada yang datang, teman-teman Jawa Tengah, Pak, ada Banyumas, ya, ada mana lagi? Apa? Oh, Karanganyar di luar, Brebes, yang lain-lain nanti kita memang ada pertemuan lain setelah ini, tapi di luar bukan di sini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, saya ingin menyapa. Sebelum menyapa, perkenalkan nggak usah ya, udah pada kenal dari tadi kok disampaikan. Udah Pak, nama saya Teddy Malik, saya orang Sukabumi dan hari ini dipercaya menjadi Ketua Umum Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri. Saya tidak akan banyak ngobrol soal PGMM karena materi hari ini kalau tadi disebut tentang kapasitas, peningkatan kapasitas organisasi profesi, saya akan masuk pada korelasi kesejahteraan dan kompetensi. Ini dua hal yang sangat beririsan. Tetapi mohon maaf Pak, tadi pakai pantun juga ya, pakai pantun juga. Biar ini. Ada sambal kecap, sambal terasi. Cilacap menginspirasi. Ya, saya juga ditemani istri saya sengaja bawa Bu, kalau dibilang ketua PGMM ini nggak laku-laku, saya punya istri, punya anak. Alhamdulillah, ini bareng istri saya juga ditemani adik ipar, karena perjalanan malam itu luar biasa Pak Bu. Sampai saya Mas Bowo, ini saya dibawa kemana? Begitu masuk sini Pak Kepala, tiba-tiba saya harus lewat Gunung Lio. Istighfar sepanjang jalan ini sampai nggak sampai Cilacap, tapi Masya Allah Pak, ketika sampai di sini rasa takut saya, capek saya 12 jam di sini Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bilang buat apa sih ini ke Pak Teddy ke sini, saya sini perjuangan luar biasa 12 jam, tapi sekarang saya terobati. Pertama diajak ke 0 km dan hari ini sambutan dari mulai Pak Kepala, Pak Kasih, DPR semua, terutama yang lulus hari ini PPG batch 1, 2, 3, 4, betul ya, yang hari ini tentunya berbahagia. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu. Ini korelasi kesejahteraan dengan kompetensi. Ini saya tanya dulu, Bapak Ibu dulu pernah nggak di awal ada yang cita-citanya pengen jadi guru madrasah nih? Ada nggak? Enggak. Pak Kepala gimana ini? Nggak ada satupun yang berniat untuk jadi guru madrasah. Betul ya? Jadi guru madrasah itu hanya karena keterpaksaan, betul? Masya Allah, ini bagaimana ke depan ya? Kenapa ini saya tanya penting Bapak Ibu? Kenapa di sini soal kesejahteraan? Saya bilangnya kesejahteraan dulu baru korelasi. Sebagaimana saya bahas kesejahteraan, nanti Pak Nakoy bahas kompetensi. Karena sejahtera dulu baru ada peningkatan
Buktinya Cilacap ini yang lulus dan dapat 2 juta baru sekarang dikasih pembinaan kompetensi, betul ya? Nah, karena sejatinya begini, orang yang terpenuhi kesejahteraan finansial dan psikologinya akan mau meningkatkan kompetensinya. Tepuk tangan dong. Ini jauh-jauh menit menang tepuk tangan, saya ikhlas we Pak. Oke, lanjutlah. Lalu saya juga sepakat ketika Pak Nanang Kosim karena bicara kompetensi ada 4. Tapi yang paling utama bukan pedagogis nggak penting. Yang paling utama adalah kompetensi kepribadian. Karena apa? Tekad untuk menjadi guru sebenarnya itu modal yang paling utama. Makanya saya sedih, Bapak Ibu ternyata dari kecil tuh nggak ada yang mau jadi guru madrasah. Inilah isu yang akan saya angkat Bapak Ibu. Karena apa? Benar betul. Nih, kita lanjut nih. Ini sebenarnya ada 4 poin yang hari ini menjadi masalah madrasah. Bukan kesejahteraan, tetapi ada juga kompetensi, ada revitalisasi, dan ada digitalisasi. Bicara kesejahteraan dan kompetensi, ini saya diamanahkan dari Pak Dirjen kemarin, Mas, tolong lakukan pembinaan 3 hal. 1, kesejahteraan, 2, kompetensi, dan yang ketiga mengedukasi. Lalu saya jabarkan, oh ternyata mungkin Pak Haji Pak betul ya, kita harus ada komunikasi, harus ada silaturahmi. Bagaimana nanti anggota-anggota PGMM ini bisa cerdas dalam menyampaikan aspirasi. Nah, permasalahan yang pertama adalah kesejahteraan. Ini boleh kita ngomong nanti tentang kesehatan. Yang kedua, kompetensi nanti Pak Nakoy. Revitalisasi juga hari ini nanti. Bersyukur saya tadi, kita tuh dulu bawa Cilacap. Siapa yang hadir Pak Haji? Di awal, jangan Pak Haji dulu. Mas Bowo, Mas Takim. Kita ketemu dengan Ibu Nopita. Ternyata itu berlanjut, Masya Allah itu jadi keberkahan. Hari ini bicara revitalisasi, sudah di depan mata, sudah di atas kertas. Cilacap akan lebih dulu mendapatkan revitalisasi madrasah. Miris saya Sukabumi, saya kenalin, saya ketinggalan Pak. Tapi nggak apa-apa, berkah yang ketiga adalah digitalisasi. Ini kemarin kita teriak di istana. Ada nggak madrasah swasta kemarin yang dapat digitalisasi? Saya tanya di Cilacap. Ada nggak yang dapat TV Smart? Ada nggak? Madrasah swasta yang dapat nggak ada? Ada, tapi berapa? Berbeda dengan yang di kementerian sebelah. Saya Ibu, yang non formal saja mereka tuh dapat satu. Tapi madrasah bicara digitalisasi ini, ya, tapi lain nanti. Saya akan fokus pada peningkatan kesejahteraan. Ini paradoks gurunya. Sepakat gak? Kenapa sih guru itu harus sejahtera kan gitu ya? Apa Ibu cukup dengan peningkatan kompetensi tanpa kesejahteraan? Pak, saya nggak usah sejahtera, yang penting saya bisa meningkatkan kompetensi. Enggak Bu, ini buktinya. Kenapa kita harus sejahtera? Pertama, tuntutan kompetensi yang terus meningkat. Hari ini Bapak Ibu, ketika saya masuk di kelas, kebetulan saya nggak ngajar ya, tapi masuk ke kelas kok beda ya gitu. Bukan lagi satu kali ngomong ngerti, satu kali bicara nurut, harus berulang-ulang. Benar Bu? Berarti kompetensi bukan hanya 3, banyak. Bukan hanya 4, mohon maaf, banyak. Yang kedua, beban finansial yang sering mengganggu. Karena kesejahteraannya rendah, kadang-kadang banyak guru yang banyak mencari pekerjaan lain. Lalu fokus mengajar terbagi 2. Ini, iya. Kerja iya, ngajar iya. Akhirnya, apa tuh capek ya, hasil belajar siswa melambat. Sebetulnya Bu, kalau kita bicara digitalisasi, bicara revitalisasi itu memang faktor pendukung. Tetapi saya ingin ulang lagi. Pak Nakoy nanti akan fokus pada peningkatan kompetensi kepribadian. Walaupun gajinya belum sejahtera seperti mereka, tapi motivasi diri untuk meningkatkan layanan pendidikan, mudah-mudahan bisa lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ini belum ke perjalanan ya. Nah, hubungan kausalitas. Jika guru sudah sejahtera,
Pertama, fokus penuh. Setuju? Gak usah dibahas karena saya waktunya cepat. Kedua, investasi mandiri. Pak Kepala, dulu kalau yang lulus PG, lulus guru yang sudah sertifikasi itu diwajibkan, bukan membeli buku berarti, diwajibkan membeli laptop ya Pak. Sepakat ya Pak? Oh beli sendiri. Ya kan Ibu sekarang udah dapat nih penghasilan 2 juta. Oh iya benar. Dulu kita ada simposium Pak Kepala tahun 2024. Awalnya begini, Ibu bersyukur sekarang. Dulu itu 1 tahun kuota PPG itu hanya 10.000. Jadi kalau Ibu mau PPG itu nunggu sampai 50 tahun untuk selesai. Alhamdulillah kita simposium 2024 itu dibahas bagaimana percepatan sertifikasi. Sekarang ada istilah akselera atau percepatan. Hari ini insya Allah tadinya awalnya mau 2 tahun Pak, 650.000 guru akan disertifikasi. Tapi ternyata kemarin saya ngobrol dengan Pak Dirjen, Pak ternyata tidak bisa diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Karena untuk kerjain LMS itu yang awalnya mau 40 hari ya, ternyata ada banyak masalah. Belum lagi LPTK-nya yang juga ada kadang-kadang siap, kadang-kadang enggak. Ini membuat mohon maaf ya, kalau orang satu bicaranya molor ya. Jadi mudah-mudahan selesai 3 tahun. Hari ini ucapkan selamat untuk guru-guru yang Cilacap yang sudah belum. Yang sudah lulus PPG berarti kesejahteraannya meningkat. Alhamdulillah. Lalu kesehatan mental, tidak stres, betul ya? Ada duit mah nggak stres mengajar juga. Ya bisa nitipin anak, bisa dibayar, gitu kan? Lalu motivasi kerja tinggi. Udahlah kita balik lagi ke yang tadi. Ini apakah benar? Bukan hanya menurut saya, Bapak Ibu. Para ahli pun berkata sama. Ketika kesejahteraan dan kompetensi ini tidak seimbang, ini lihat, kurang kelihatan ya. Kurang kelihatan. Pertama teori Maslow. Kebutuhan psikologis dan rasa aman harus terpenuhi dahulu. Iya betul. Ketika kita bekerja dan kita ingin meningkatkan kompetensi, kebutuhan psikologis dan rasa aman ini harus terlebih dahulu. Berarti sejahtera dulu. Kedua, hierarki kebutuhan. Tanpa kesejahteraan, aktualisasi diri dan kompetensi terhambat. Yang ketiga, dampak finansial, gaji layak mencegah penurunan motivasi mengajar. Dan yang keempat, teori Heisenberg, gaji rendah adalah faktor utama ketidakpuasan kerja. Mudah-mudahan kita di madrasah karena kita punya moto ikhlas beramal, kok malah mabek. Ini enggak berdampak. Dan alhamdulillah hari ini kan ada penambahan tunjangan. Yang kemarin dapat berapa sih Bu? Sebelum 2 juta dapatnya berapa dulu? 250.000 dulu kan. Nah, lalu sertifikasi jadi bertambah 2, berarti semua kebutuhan ini sekarang bisa terpenuhi. Nantinya kata Pak Kepala Kemenag nanti ada istilah berdampak pada peningkatan kompeten, terutama apa? Terutama layanan dan semangat dalam mengajar. Kita lanjut ini Bapak Ibu, ini efek domino, saya kira ini agak sama karena saya harus buru-buru ya Pak. Ini hampir sama. Ketika gaji rendah, akan mencari penghasilan tambahan, waktu operasi berkurang, energi habis sebelum mengajar, kompetensi stagnan karena lelah, dan minat profesi pendidik menyusut. Bu, tadi saya di awal bertanya gini, Ibu apakah ada niat dari awal untuk menjadi guru? Ternyata tidak ada. Karena apa? Mungkin ya, saya juga ngobrol kemarin Pak di sana. Kalau sekarang nih kita nggak berangkat ke Jakarta Pak Kiai, kesejahteraan kita stagnan sampai di sini, boleh jadi ke depan madrasah itu hanya tinggal cerita. Karena apa? Sekarang saja Pak, untuk menjadi guru madrasah, guru LA itu pada mau betul Bu ya. Ketika ada pilihan lain, pasti milih yang lain. Nah makanya kita datang ke Jakarta dengan Cilacap itu bagaimana nanti ke depan yang ingin masuk ke madrasah itu dari awal, tidak lagi karena keterpaksaan. Kenapa jadi guru madrasah? Terpaksa Pak, karena nggak ada lagi pekerjaan.
Sedih Bu, bagaimana nanti kualitas, bagaimana nanti lulusan bisa hebat sementara inputnya aja rendah, minatnya kurang, gajinya rendah, aduh miris. Nah, kita lanjut saja. Ini dan fakta dan data. Nah ini banyak yang berhasil bagaimana pendidikan ini bisa maju. Pertama, kesejahteraan memicu kompetensi, bukan sebaliknya. Nah makanya saya ulang lagi. Hari ini Bapak Ibu, saya kemarin konseling dengan Kementerian Agama. Dan di konseling itu, di simposium itu kita sepakat. Kami organisasi profesi sekarang sudah selaras dengan Kementerian Agama. Apa? Program kerja Kementerian Agama yang paling utama adalah kesejahteraan. Begitupun dengan kita organisasi profesi. Keselarasan ini kita akan padukan bagaimana kita bisa melakukan peningkatan kesejahteraan itu lewat jalur aspirasi. Kemarin kan makanya kita turun ke jalan ya, ke Jakarta. Itu boleh kok. Jangan lagi nanti ada orang Cilacap, kenapa sih harus turun ke jalan? Kenapa sih harus ke Jakarta? Kita organisasi profesi punya hak untuk menyampaikan pendapat di ruang terbuka. Nah, sementara Kementerian Agama lewat jalur birokrat, itu kita saling melengkapi. Insya Allah nanti ketika sudah ada sinkronisasi antara aspirasi dan birokrasi akan menjadi regulasi. Kita lanjut, ini biar cepat nih. Nah ini yang menjadi masalah. Ini saya langsung fokus pada sini saja, Pak Nakoi sampai jam berapa Pak saya Pak? Nih solusi langkah ke depan. Nah kalau kita yang ini nih. Sebenarnya ini program pemerintah ya, ada sistem reward, ada beasiswa, ada evaluasi berkala, ada beasiswa kompetensi, kali sini. Reformasi regulasi. Dan inilah yang menjadi program utama PGM regulasi. Karena apa? Pertama, kita bisa lihat. Ini dasar hukum tentang pendidikan. Inilah yang disampaikan Bapak Ibu. Kemarin ada narasi begini. Pak, Bu, kalau Bapak, Ibu, guru-guru swasta ingin di P3K-kan, berarti nanti pun rumah sakit swasta pun pengen dokter dan perawatnya di P3K-kan juga, karena sama-sama melayani masyarakat. Ada nggak Pak kemarin narasi begitu? Ada ya? Ada Pak? Bisa agak ke bawah, ke sini. Ada yang gitu ya? Tapi ingat, kita pendidikan itu Bapak Ibu diamanahkan pertama di Pancasila, udah jelas lah. Di Undang-Undang Dasar 1945, ini mohon maaf kecil ya, tapi saya bacakan saja. Pertama, di pasal pembukaan. Di pasal pembukaan disebutkan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab negara. Itu yang pertama. Jadi pendidikan mendapatkan amanah dari Undang-Undang Dasar. Yang kedua di pasal 31 ayat 2. Setiap warga negara wajib mendapatkan layanan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Dan di pasal 4, nah inilah yang tidak ada di yang lain Bapak Ibu. Mandatory spending 20% APBN untuk pendidikan. Ada nggak di yang lain? Kalau 20% ini dilaksanakan oleh pemerintah, selesai Pak kita yang swasta. Kalau kita, nanti pun saya ada hitung-hitungan sebenarnya berapa persen sih Pak dari APBN untuk anggaran pendidikan non-ASN, tunjangan non-ASN itu, nanti di situ saya sampaikan. Ini di Undang-Undang Dasar 1945. Lalu di Undang-Undang Sisdiknas juga ada samanya. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan untuk menjamin tersengaja pendidikan yang bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi. Tapi apa yang terjadi hari ini? Sampai di awal tadi, kesejahteraan rendah. Kompetensi kita jarang Pak mendapatkan biaya untuk peningkatan kompetensi. Lalu apalagi revitalisasi, hanya sebagian madrasah yang dapat revitalisasi. Digitalisasi apa lagi? Padahal di Undang-Undang Sisdiknas ada bahasa tanpa diskriminasi. Tapi hari ini kita mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Wajar kan kalau kita balik ke Jakarta. Di undang-undang diamanahkan harusnya pemerintah itu berlaku. Lalu apalagi ini Bu,
Sebenarnya nih, ada teman saya Mas Ubaid Martaji dari JPI. Dia dengan teman-teman itu menggugat pemerintah lewat Mahkamah Konstitusi. Dimenangkan itu. Dimenangkan dan putusannya ini. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 PU garis miring 23 2024, putusannya pada tanggal 27 Mei 2025, yang mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Sisdiknas. Putusan ini didasarkan pada prinsip negara wajib membiayai pendidikan tanpa batasan jenis sekolah dan madrasah. Kurang apa coba? Sebenarnya amanah undang-undang itu sudah mendukung untuk kita madrasah. Tetapi permasalahan sampai hari ini kita masih tetap mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Kita lanjut. Di sini juga, ini Pak. Ini, kalau ini kita bicara tentang madrasah, di sini kita akan bicara tentang undang-undang guru dan dosen. Di undang-undang guru dan dosen, sekedar informasi Bapak Ibu, kami kemarin datang ke DPR. Bagaimana hari ini perkembangan yang terjadi, ada kodifikasi undang-undang, ada omnibus law lah katanya. Ada 3 undang-undang yang akan disatukan, undang-undang guru, undang-undang Sisdiknas, undang-undang guru dan dosen, dan undang-undang perguruan tinggi. Nah, nanti insya Allah PGMM, Kementerian Agama, DPR RI akan membahas ini. Yang akan kita sampaikan bagaimana nanti Kementerian Agama ini mendapatkan pendelegasian kewenangan dalam melaksanakan pendidikan yang hari ini itu tidak tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas. Makanya sampai saat ini madrasah itu selalu tidak diajak saat pembahasan saat pembahasan anggaran pendidikan. Nah, kita mohon doa, kita sedang berusaha, kita juga sedang mengkomunikasikan terus bagaimana nanti madrasah yang ada di Kementerian Agama dari RA sampai MA ini posisinya sama dengan sekolah. Ya, amin ya. Kita lanjut nih. Ini kondisi faktual sekarang. Kemarin tadi dibahas. Sebenarnya apa sih yang menjadi masalah? Kalau di Undang-Undang Sisdiknas tadi ada bicara tanpa diskriminasi, ini nih ada Undang-Undang ASN yang menghalangi guru-guru madrasah swasta atau pegawai yang non pemerintah untuk bisa diangkat P3. Nah, ini kan yang kemarin isu yang hangat. Isu hangat. Di pasal 22, pasal 32, pasal 35, 36 ini tidak memberi ruang untuk kita lembaga-lembaga yang ada di swasta untuk mendaftar P3. Apa sih? Kenapa sih gitu kan? Karena fondasi dari sebuah kebijakan adalah regulasi. Makanya sampaikan Pak Bu, ini loh regulasinya. Jadi kalau kita P3K harga mati, P3K harga mati. Pelajari dulu apa fondasinya. Kalau kita pengen P3K atau ASN, berarti regulasinya yang harus dirubah. Nah, ini kondisi RA MI MTSA. Kalau di Cilacap ada berapa tadi Pak? Di Cilacap ada berapa? RA MI MTSA di Cilacap ada berapa? Ada 1.000, ada? Ada ya? Ternyata Bapak Ibu, RA MI MTSA itu jumlahnya ada 83.397 yang statusnya itu hanya 4,46% yang swasta. Pantesan. Oh iya dibalik. Yang negerinya itu hanya 0,46, nggak sampai 5%. Nah, hari ini yang hanya diurus, yang dipenuhi kebutuhannya itu hanya instansi pemerintah atau instansi negeri. Tetapi padahal kalau kita kembalikan ke Undang-Undang Sisdiknas, ada bicara tanpa diskriminasi. Kita balik lagi ke sana. Oh, berarti hari ini yang harus dilakukan adalah bagaimana kita, organisasi profesi besar dengan Kementerian Agama, menuangkan regulasi baru supaya kita guru-guru madrasah bisa terakomodir untuk menjadi P3K atau AS, atau minimal adanya pendapatan penghasilan yang lebih baik. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, inilah postur anggaran yang hari ini kita terima. APBN itu besar,
757 triliun. Tetapi ini kita lihat nih, ini tahun kemarin Pak, yang diterima oleh kita, yang sertifikasi dan yang invasi itu ternyata hanya 19 triliun, besar tapi. Tetapi ketika diakumulasi hanya 2,5%. 2,5% itu apa sih Pak? Apa? Zakat ya. Jadi anggaran pendidikan 20% yang 757 triliun itu hanya zakatnya yang diberikan kepada guru-guru non pemerintah. Kita minta kemarin sampai 10% Pak ke pemerintah. Nah inilah yang terjadi kenapa PGMM beserta kawan-kawan yang lain bersuara dan datang ke Jakarta. Permasalahan-permasalahan ini yang sebenarnya menjadi latar belakang. Kita akan lihat Bapak Ibu, inilah aspirasi organisasi profesi PGMM. Saya dari tahun 2021, teman-teman ada di sini ya, Pak Haji Patudin 2021 nih, kita waktu itu lalu di Sore, biasa sayang kami terjadi aksi untuk tahun 2021 program invasinya ini terhambat. Kita dari 2021, 2022, 2023 beserta Pak Haji Pat, suaranya nggak ada ya, datang ke Jakarta pada tahun 2023 berhasil adanya peningkatan kesejahteraan yang awalnya hanya 1.500.000 sekarang menjadi 2.850.000. Kesetaraan pangkat dan golongan invasi sebagaimana pangkat dan golongan guru pegawai negeri sipil. Dan hari ini kita tuntut kepada Bapak Presiden Jokowi melalui Kementerian Keuangan. Ini tahun 2021 sampai 2023 dan alhamdulillah berhasil mendapatkan tambahan tunjangan sebesar 1.400.000. Sama Bapak Ibu dengan hari ini. Nah yang sertifikasi sekarang kan tambahannya 500.000 ya. Nanti mudah-mudahan 2 kali lipat. Invasi juga minimal sama 2.700.000 berarti kali 2.700.000. Kita akan ajukan nanti di undang-undang baru itu guru profesional itu mendapatkan tunjangan 2 kali gaji pokok. Kalau hari ini kan hanya 1 kali gaji pokok karena kita nggak bisa dapat gaji Pak karena bukan pegawai pemerintah. Minimal 2 kali gaji pokok. Sepakat ya? Amin. Ini tahun 2024 kita balik lagi ke Jakarta. Ini demo lagi Pak. Di sini juga ada RDPU dan Komisi 8. Ini tahun 2024. Ini juga ada tahun 2025. Kita sampaikan ini rapat kerja juga RDPU juga audiensi kami dengan beberapa teman dari Komisi 8 dan Badan Legislasi. Ini Ketua Badan Legislasi Pak Bob Hasan, temannya Bu Lupita ya, yang nanti akan kita minta tolong bagaimana kita bisa dipertemukan dengan Pak Supmi Dasko Ahmad. Kemarin saya sudah ngobrol dengan beliau. Ini mana? Ini waktu kita saat dulu dengan badan badan legislasi madrasah. Ini saya juga dengan Pak Menteri Agama, Pak Dirjen, Bu Seli, ini pendidikan. Ini ada Bu Lisda Indra Joni, lembaga pendidikan swasta selalu dikecuali. Kita lanjut saja. Nah, ini nih. Ini yang hari ini menjadi ikon Cilacap Pak Kiai. Beliau adalah Bu Hajah Nopita. Ini waktu pertama kita datang, kita minta tolong Bu Hajah Nopita bagaimana kita bisa dipertemukan dengan Pak Presiden. Hari ini Bu Hajah Nopita itu menjadi bendahara umum Partai Gerindra. Kasih aplaus Bu. Juga dia badan BURT ya, Badan Urusan Rumah Tangga di DPR. Lalu tadi di Komisi 5, sejahtera ini. Udah bendahara bagian BURT di Komisi 5, sepertinya Cilacap ini cerah lah. Ini dengan Pak Marwanda Sopang ya. Jadi kita memang berkali-kali datang ke Jakarta bagaimana menyuarakan tentang kesejahteraan kita. Bukan hanya di lapangan, tetapi di dalam ruangan juga. Dan saya berterima kasih memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Cilacap yang begitu luar biasa bareng-bareng kami ke Jakarta. Saya sampai mikir Bang, saya ke sini 12 jam, itu orang Cilacap berkali-kali demo ke Jakarta, itu berangkatnya berapa gitu. Oplos orang Cilacap luar biasa ini, menginspirasi. Ini tadi 2024 ya, sebenarnya banyak
video foto yang saya lewat karena waktunya kita juga sebentar. Ini waktu kita demo tanggal 25 nih, saya dengan Pak Kiai Haji Batudin dengan Mas Budi Ariwibowo juga ya. Ini kita dengan PGSI, PGIN dan PGMNI waktu itu. Menyampaikan pada sidang ribuan guru honorer madrasah swasta dari berbagai daerah di Indonesia langsung ditayang oleh televisi nasional di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir, Jakarta Pusat. Dampaknya apa? Dari aksi itu, Bapak Ibu, ini harus saya sampaikan, ini jujur nih, ini bukan main-main. Dari aksi turun ke jalan, pemerintah, Kementerian Agama, DPR, dan pemerintah muncul narasi akan mem-P3K-kan 630.000 guru. Belum selesai, Bu. Iya, dari aksi ini itu muncul narasi diajukan oleh Komisi 8 dan Kementerian Agama akan mem-P3K-kan 630.000 guru. Siapa 630.000 guru? Pak, itu yang in passing saja bukan. Itu semua guru yang ada di Kementerian Agama yang titi mangsanya dari tahun 2023 ke sana. Jadi ibu-ibu termasuk nanti. Ya. Karena kan program sertifikasi itu, Bu, nih saya mungkin mudah-mudahan ada yang udah tahu, silakan. Yang akan disertifikasikan itu adalah guru-guru yang mengajar dari titi bangsa 2023 ke sana. Jadi kalau ibu terserah nanti ijazahnya apa, yang penting masuk simpatika. Makanya kemarin ada yang ngajar di RA itu kok tiba-tiba harus ngajar PAI ya, Bu. Tidak apa-apa. Karena itu akselerasi percepatan, terima saja. Insya Allah semua guru yang titi mangsanya dari 2003 ke sana akan disertifikasi, dan itu berarti ibu akan menjadi guru profesional, dan itu yang jadi calon P3K ASN. Amin. Nah, tetapi dan belum selesai, Bu. Makanya kita kan balik lagi ke Jakarta. Kalau sudah selesai berarti kita sudah selesai. Nah, tetapi permasalahannya ketika diajukan rapat kerja antara Komisi 8, Kementerian Agama, dan PAN-RB, sabar Bu, usulan 630.000 guru itu tertolak Undang-Undang AS. Ini yang tadi itu. Ya, kita ditolak, Bu. Lalu apakah ditolak itu akan diam dan gitu permasalahan? Ibu mau ditolak, mau diam, apa mau usaha? Benar, mau usaha? Ya. Makanya pertama, Bu, sebelum kita demo yang kedua, kita temui dulu nih, ada Pak, ini siapa ini? Pak Dom itu ini nih. Siapa itu Dom itu? Sukmi Dasko Ahmad. Ini orang ini yang akan kita temui, tapi sebenarnya kita udah ketemu. Ini Pak Menteri Lingkungan Hidup, Pak Jumur, ini Pak Yusuf Kala, ini Pak Sagada Nainggolan. Kita memang sedang mengkomunikasikan bagaimana usulan 630.000 guru ini bukan saja jalur pendekatan lewat birokrasi, tetapi lewat pendekatan personal. Dan tadi juga sudah ngobrol dengan bendahara umum Gerindra, insya Allah siap memfasilitasi kita untuk bertemu dengan Pak Sukmi Dasko Ahmad. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, kita lanjut, ini terakhir demo kita terakhir. Ya. Ini berangkat lagi, tetapi masalahnya, qadarullah, Bapak Ibu, saya kemarin ada simposium dan ini simposium terakhir, kita nanti akan membahas tentang perubahan kodifikasi 3 undang-undang ini yang nantinya insya Allah aspirasi guru akan masuk di undang-undang tersebut. Itu saja yang saya sampaikan. Ini kesimpulan terakhir, kesejahteraan bukan lagi hadiah, melainkan investasi awal. Karena buktinya dengan sejahtera insya Allah pendidikan akan lebih baik. Waktu terburu-buru karena harusnya tadi saya 1 jam ya. Itu saja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Allahumma baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Bapak Ibu sekalian, luar biasa Pak Teddy Malik ya, masih muda, menyala, semangatnya luar biasa dan menginspirasi kita semuanya. Maka ketika Cilacap bersama-sama ke Jakarta, aja diwadani ya, ini harus didukung bersama-sama. Kalau nanti misalnya ada kontribusi bersama-sama ya wajar, kan gitu ya. Wajar sekali apabila itu dilakukan dan demi kesuksesan kita bersama. Baik, terima kasih Pak Teddy. Dilanjutkan dengan penyerahan cindera Oke. mata pada Ketua Pimpinan Pusat PGMM maksud kami. Sebagai tanda terima kasih dan lanjutan kerjasama yang lebih baik dan lebih bersinergi ke depan. Allahumma amin.